Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku, mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelehkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi lalu bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelihkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Lalu kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, selamat sore semua. Lama lagi baru ketemu untuk misa. Senang bisa ketemu lagi dengan umat di Pasar Minggu. Hari ini semuanya hari sukacita ya. Rupanya banyak yang tidak bersukacita jadi tidak datang di gereja. Ya. Ibu bapak, saudari-saudara, selama kita menginjakan kaki kita di bumi, di tanah, kita tetap orang berdosa. Tidak seorang pun bisa mengklaim bahwa dia tidak pernah berdosa. Setiap orang ada punya sisi gelap, tapi juga ada sisi terang. Karena itu, ada orang bijak yang selalu mengatakan, tidak ada orang suci yang tidak pernah punya pengalaman gelap di masa lampau,
Tapi juga tidak ada orang berdosa yang tidak pernah punya harapan untuk masa depan. Dua-duanya diberi pengharapan oleh Allah. Bagus, hari ini di Minggu Prapaskah yang keempat dalam Minggu Sukacita, kita diberikan ya inspirasi dari beberapa tokoh yang kemudian mengajak kita untuk kembali melihat diri kita sendiri dari sisi kegelapan hidup kita, tapi juga dari sisi terang. Kita lihat yang pertama, Daud. Daud ini dia terpilih dan diurapi ya, oleh Tuhan ya, ketimbang Saul. Daud ini punya pengalaman pahit, pengalaman gelap yang panjang. Kita masih ingat cerita tentang peristiwa Batseba. Daud waktu jadi raja, dia jatuh cinta kepada istri Uria, Batseba. Lalu dia jatuh di dalam dosa. Tapi dari keterpurukannya itu dia bangkit. Dia mengubah hatinya. Dia mengubah cara hidupnya. Dia bertobat sungguh-sungguh. Tapi di balik pertobatannya itu, Daud melakukan banyak hal yang brilian. Misalnya kita tahu Daud itu berhasil menyatukan 12 suku Israel. Ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Sebulon, ada Yusuf, ada suku Benyamin, ada Naftali, ada Lewi, ada Simeon. 12 suku ini dipersatukan oleh Daud. Dia yang tadinya hidup dalam kegelapan, dia melakukan hal yang baik. Jadi ada sisi gelapnya tapi ada sisi terangnya juga. Tapi dia juga berhasil menjadikan kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, bahkan pusat ibadah orang-orang Israel. Dia juga menulis banyak mazmur, hampir 75 mazmur. Dan ini hal-hal baik. Tuhan memilih dia karena pertama-tama, kita membaca di dalam bacaan pertama, karena dia taat dan rendah hati. Dia mau dengar Tuhan, karena dia takut akan Tuhan. Ketimbang Saul. Dia gagah perkasa, tapi dia tidak taat. Dia tidak takut akan Tuhan. Maka Tuhan tidak memilih dia jadi raja. Dia memilih Daud karena sekali lagi ketaatannya dan kerendahan hatinya. Meskipun di dalam bacaan pertama tadi kita dengar Daud masih muda, dia anak bungsu yang dianggap remeh. Tapi karena kejujuran hatinya, karena ketulusan hatinya, karena ketaatannya, karena hatinya yang berkenan kepada Tuhan, dia diurapi, dia dipilih. Dia menjadi terang bagi Tuhan dan sesama. Karena itu dia dipilih. Bacaan pertama ini mengingatkan kita semua untuk belajar menjadikan hidup kita sebagai terang untuk Tuhan. Kita semua, masing-masing dari kita tentu punya pengalaman kegelapan. Pernah jatuh di dalam dosa, bahkan dosa berat mungkin. Tapi Tuhan memilih kita karena apa? Kita mau bangkit lagi. Kita mau bertobat lagi. Masa Prapaskah ini mengingatkan saya dan Anda, supaya dari keterpurukan kita coba kita bangkit. Karena itu dalam bacaan pertama dikatakan manusia itu melihat rupa, tetapi Allah lebih melihat hati. Mungkin kita dari sisi lahirnya oke, gagah perkasa. Tetapi mari kita lihat hati kita.
Apakah hati saya itu tulus kepada Tuhan, tulus kepada sesama? Sebagai suami, apakah saya punya ketulusan hati terhadap istri? Sebagai istri, apakah saya punya ketulusan hati terhadap suami? Ketulusan hati kepada Tuhan, indikatornya ada pada ketulusan hati kepada sesama. Kalau saya tidak tulus dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan umat, itu namanya hati saya kotor. Dan saya tidak layak untuk diurapi. Karena apa? Saya hidup di dalam kegelapan. Daud pernah hidup dalam kegelapan, tapi dia bangkit. Dia memeluk terang, dia membuka hatinya untuk Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia merubah hidupnya, dan dia jadi raja yang gagah perkasa. Kita lihat tokoh yang kedua, Paulus, di dalam bacaan kedua. Dia banyak dosa. Dia menganiaya orang Kristen. Dia merajam, dia menghasut. Tapi peristiwa Damsyik itu yang membutakan matanya, lalu dia sadar bahwa ternyata sekuat apapun saya, sehebat apapun saya, di hadapan Tuhan saya lumpuh, saya buta, saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi untung-untung Tuhan masih sayang. Tuhan membuka matanya. Dan dia melihat terang. Dia melihat Tuhan. Dia berlutut menyembah. Dan dari pengalaman pahit, pengalaman desolatif itu, Paulus bangkit menjadi baru. Dia yang Saulus menjadi Paulus. Restaurare omnia in Christo. Dia menjadi baru di dalam Tuhan. Maka dengan tak henti-hentinya dia mengatakan supaya semua orang hidup di dalam terang. Paulus bilang ini karena dia punya pengalaman sendiri, pengalaman kejatuhannya, pengalaman kegelapannya. Maka di dalam bacaan kedua dia bilang sangat bagus. Hendaklah kamu hidup di dalam terang. Jangan hidup di dalam kegelapan. Bahkan Paulus mengatakan orang yang hidup di dalam roh, dia hidup di dalam terang. Itulah kebaikan, kebenaran, keadilan. Jadi Paulus bicara dari pengalaman kegelapannya. Karena itu dia bilang, yang masih tidur bangun, yang masih mati segera bangkit. Artinya Paulus mengatakan, jangan terus-terus tinggal di dalam kegelapan. Jangan terus-terus tinggal di dalam dosa. Tapi bangkit dan menjadi baru. Di dalam terang akan Tuhan. Dan secara istimewa Tuhan menggenapi seluruh pesan ini di dalam Injil. Tentang si buta. Buta dari lahir. Tidak tahu membedakan warna. Dan dia punya kerinduan untuk melihat. Dan syukurlah Tuhan itu berbelas kasih. Tuhan menjamah dia. Dan Siloam menjadi saksi dari penyembuhan itu. Karena belas kasih Tuhan, dia yang buta bisa melihat. Dia bergembira. Dia bersyukur karena dia bisa melihat alam. Dia bisa melihat sesamanya, tapi lebih istimewa adalah dia bisa melihat Tuhan. Maka proses penyembuhan orang yang buta sebenarnya tanda, simbol dari Kristus yang mematahkan, yang memutuskan dosa manusia yang terjauh dari Tuhan. Dan dia mengembalikannya dalam hubungan dengan Kristus sendiri. Si buta sesudah sembuh, dia melihat terang, dia melihat Allah, dia memuliakannya, dan dia bicara tentang Kristus kepada semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah, teristimewa Minggu Prapaskah yang keempat ini mengingatkan kita masing-masing bahwa kita ada sisi gelap, tapi kita juga ada sisi terang.
Hari ini Tuhan bilang, tinggalkanlah kegelapan. Tinggalkanlah hidup yang tak tahan cahaya. Dan peganglah, masuklah ke dalam terang. Supaya apa? Kristuslah yang menguasai pikiran kita. Kristuslah yang menguasai budi kita. Kristuslah yang menguasai perbuatan kita. Supaya kita jalan di jalan-jalannya. Kita jalan di dalam kehendaknya. Dengan demikian, kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong kedatangan Tuhan dalam kebangkitannya. Firman Tuhan menolong kita. Amin.